Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini sudah hadir bersama saya Wandi Barboy Silaban, redaktur Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Stop stunting lewat sanitasi layak. Stunting adalah masalah gizi kronis. Penyebabnya kurang asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan anak. Gangguan yang banyak dimulai sejak dalam kandungan itu juga menjadi penyebab tinggi badan anak terhambat alias kerdil. Berdasarkan riset kesehatan dasar 2018, angka stunting di Indonesia adalah 30,8%. Berarti 1 dari 3 anak balita di Indonesia menderita stunting. Sehingga pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14% pada 2024. Salah satu yang harus ditangani untuk mencegah stunting adalah dengan pengelolaan sanitasi yang baik. Dalam upaya menekan angka stunting, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung melakukan pemberdayaan masyarakat membangun sistem sanitasi yang layak. Tindakan itu dilakukan dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya sanitasi layak. Masyarakat mesti memiliki jamban sehat yang terhubung dengan tangki septik. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan juga memberikan pengetahuan dan praktik pembuatan jamban sehat. Hal itu penting agar masyarakat tidak kesulitan dan mengeluarkan banyak biaya. Berdasarkan data Monif Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat atau STBM Kementerian Kesehatan, ada sebanyak 5.304 keluarga di Kota Bandar Lampung yang masih menumpang untuk buang air besar atau BAB. Jumlah itu tersebar di 19 wilayah kecamatan. Kemudian perilaku BAB sembarangan atau BABS masih dilakukan sebanyak 7.697 keluarga. Bahkan saat ini dari 20 kecamatan yang ada, hanya 7 kecamatan yang dinyatakan bebas BABS. Sebanyak 13 kecamatan masih ditemukan perilaku BABS, bahkan 3 diantaranya masih di bawah 90%. Temuan perilaku terbanyak di Kecamatan Teluk Betung Timur ada 1.229 keluarga, Teluk Betung Utara ada 1.229 keluarga, dan Teluk Betung Selatan ada 960 keluarga. Kondisi seperti ini harus segera diatasi dan dicarikan langkah untuk menghilangkan perilaku tidak sehat tersebut. Sebab stunting sangat terkait dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat seperti tidak tersedianya akses air bersih, sarana sanitasi tidak layak, dan pengelolaan sampah yang tidak tepat. Penyediaan air bersih dan sanitasi memiliki peran penting dalam penurunan stunting karena berhubungan erat dengan upaya pencegahan infeksi penyakit. Selain penyediaan sarana, pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM juga diperlukan masyarakat Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pihak berwenang meningkatkan standar kesehatan masyarakat harus lebih giat membuat program terkait. Menjadi penting untuk mengedukasi dalam peningkatan kesadaran masyarakat, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Misalnya, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, buang air besar di tempatnya, dan mengelola sampah dengan benar. Masyarakat juga diminta tetap menjaga kebersihan sanitasi agar prevalensi stunting turun. Peningkatan cakupan sanitasi dan perilaku higienis dapat membantu menurunkan insiden diare dan menurunkan prevalensi stunting. Dengan sanitasi sehat dan layak, kita bisa mencegah dan menekan angka stunting. Jangan sampai kekerdilan pengetahuan kesehatan lingkungan jadi kendala mewujudkan tingginya program pembangunan di ibu kota Lampung ini. Baik, Bang Barboy, apa yang menarik di tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, tajuk Lampung Pos kali ini Mbak mau mengangkat judul soal stop stunting lewat sanitasi layak. Kenapa kita perlu mengangkat hal itu?
Karena seperti kita tahu ya, stunting ini kan masalahnya adalah kekurangan asupan gizi ya Mbak ya. Jadi ini perlu kita perhatikan, ini perlu kita concern bahwa asupan gizi yang kurang ini jangan sampai menjadi persoalan yang terus-menerus melilit bangsa Indonesia secara umum ya Mbak ya, dan Provinsi Lampung secara khusus. Itu kenapa kita terus-menerus menggelorakan soal stunting ini, bagaimana menurunkan angka stunting ini, seperti itu Mbak. Nah sebenarnya kalau angka stunting sendiri di Provinsi Lampung hingga saat ini seperti apa Bang Boy? Iya, angka stunting di Provinsi Lampung sendiri ya Mbak, berdasarkan data riset kesehatan dasar ya, untuk 2018 itu masih ada sekitar 5.300-an sekian gitu ya. Lebih itu yang keluarga yang masih menumpang untuk buang air besar aja. Jadi masih cukup memprihatinkan kondisi masyarakat perkotaannya, terutama soal sanitasinya ya Mbak ya. Jadi masih banyak warga juga itu juga selain ada keluarga yang masih menumpang untuk buang air besar, ada juga yang maafnya berbicara buang air besar sembarangan. BABS juga masih cukup banyak ditemui, bahkan itu di Bandar Lampung sendiri gitu ya. Itu memang hal yang cukup memprihatinkan itu ya. Itu dari dulu sih itu menjadi persoalan, khususnya daerah-daerah seperti di kawasan Teluk Betung Utara, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Timur. Itu rata-rata cukup memprihatinkan kondisi buang air besarnya, BABS-nya. Artinya jika disebutkan sama Bang Boy tadi, sanitasi yang jelek, sanitasi yang buruk tadi, artinya berkaitan erat ya Bang Boy antara kasus stunting ini dengan sanitasi tadi itu Bang? Iya Mbak, itu tentu saja berkaitan erat ya Mbak ya, karena kita tahu kalau stunting soal persoalan gizi ya, tapi juga secara umum kalau kita mau tarik soal stunting ini tidak hanya cakupan asupan gizi yang kurang, tidak hanya itu, tapi juga secara menyeluruh bahwa itu berkaitan dengan penyediaan air bersih yang sehat, kemudian juga penyediaan sanitasi yang layak. Itu sebabnya stunting tidak melulu soal gizi, tapi juga segala hal yang tercakup di dalamnya, termasuk soal perilaku hidup bersih dan sehat ini. Artinya tidak bisa berdiri sendiri hanya berkaitan dengan gizi ya Bang Boy, tapi banyak faktor-faktor mempengaruhi kenapa seorang anak itu bisa dinyatakan stunting, seperti itu ya Bang Boy? Betul sekali Mbak, jadi memang itu tadi itu sekali lagi tidak terpisahkan ya Mbak ya, bagaimana stunting, bagaimana itu juga tadi itu stunting soal asupan gizi yang kurang, tapi juga bertalian dengan air bersih, kebutuhan air bersih, kemudian juga penyediaan sanitasi yang layak. Itu tidak terpisahkan, tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lain, karena itu saling berkaitan secara keseluruhan, secara komprehensif. Jadi memang kondisinya demikian, Mbak. Oke, baik Bang Boy, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.